lanes, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la. La 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 la. Oh, oh. Oh, oh, la 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 la. La 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 la. Jackson. Coba absen dulu ya. Arya Nanda Putra. Hadir, Pak. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Dea Valentina. Hadir, Pak. Mauli Mevia Arafat. Saya random. Hadir, Pak. Putri Ana Dwi Wulandari ya. Hadir. Putri ada? Putri Ana Dwi Wulandari ya. Rama Anugrah. Hadir, Pak. Desi Amelia. Hadir, Pak. Vanessa Margareta. Hadir, Pak. Rizky Ainul Jahro.
Hadir, Pak. Adib sudah, Adib hadir. Hadir, Aulia, Pak. Aulia Hastanti. Hadir, Pak. Wahyu Nurani Masyitoh. Hadir, Pak. Melisa Juwita. Hadir, Pak. Muhammad Iqbal Aryokusumo. Zahra Aulia. Hadir, Pak. Umi Nur Latifah. Hadir, Pak. Wildanun Nasifah. Tasya Hadir, Pak. Hidayah. Hadir, Pak. Arif Gabrin ya. Masih 41 orang. Di Kudagang sudah absen bisa? Sudah dibuatkan sama admin? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa? Tanggal 4 Maret ya, 2022. Kita sudah masuk kuliah keempat ya. Keempat kemarin kalau metode pengukuran masih kuliah ketiga ya, karena sebenarnya di karakteristik instrumen memang saya pernah menyarankan jadi dua bagian ya, karena bagian awal itu sebagai konseptual umum ya, kemudian yang karakteristik instrumen bagian yang konseptual khusus itu akan lebih panjang sampai kepada model pengukuran. Ini juga ada keterkaitannya sebenarnya. Saya bicara metode pengukuran, apa yang perlu disampaikan nanti saya coba sisipkan ya. Jadi kuliah kita hari ini terkait dengan materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya itu di pengendalian proses ya, yang studi kasus 1 lebih kepada mengenalkan sensor-sensor yang ada di field flow proses ya. Kalau di sini flow proses 2 maksudnya adalah pengendalian proses ya, terkait dengan sistem perpipaan ya. Nah, nanti dan secara umumnya bagaimana transformasi datanya ya, pengukuran mulai dari besaran fisis ya kepada sinyal listrik ya, 4 sampai 20 miliampere. Nah, nanti ada contoh perhitungannya sampai kepada di pengendalian proses ini yang untuk studi kasus 2 sistem perpipaan, posisi sensor ya. Posisi sensor dalam sebuah tangki ya. Kita karena bicaranya feed flow proses ya. Nah, kalian juga harus dikenalkan, dan yang lebih konseptual lagi ya PID controller, makanya saya bagi menjadi 2. Jadi kemarin kita lebih fokus kepada dinamika proses ya, langsung dihubungkan dengan pengendalian proses pada field flow proses. Jadi konsepnya nanti kalian akan melihat ada beberapa poin di sini. Saya beri potret penting ya mengenai feedback control system ya, terkait dengan pemahaman PID controller ya. Bagaimana tipikal feedback control system ya. Ini saya beri potret secara visual. Kemudian ketika dia controllernya diberi aksi proporsional, aksi integral, aksi diferensial ya. Di blok diagramnya juga saya buat potret visualnya ya. Jadi sebagai pengantar ini yang perlu kalian pahami typical feedback control system dulu, sehingga kita memerlukan satu kontrol PID gitu. Sense-nya gitu.
setnya, jadi kita perlu memerlukan suatu kontrol yang lebih baik. Nah, ini kita membahas mengenai dengan yang saya biasa sebut sistem minimum di feedback control itu perlu dioptimumkan gitu ya. Kontrolnya perlu di tujuan pengontrol aja untuk tujuan spesifik kan ya, supaya optimum gitu kan. Nah, dengan aksi proporsional ya, diagramnya bisa dilihat ya, integral diferensial ya. Karena set point yang dihasilkan sebelum ada rekayasa pengontrolan ya, adalah rekayasa pengontrolan akan lebih baik lagi nanti dengan adanya aksi PID ini. Nah, cuma karena sebelumnya di kuliah sebelumnya ya, karena dinamika proses langsung dihubungkan dengan pengendalian prosesnya, contohnya ada gambaran jadi kan. Nah, kemarin mengenai kemurnian oil ya, proses flow-nya ya, dibahas mengenai konsep ketidakpastian instrumen-instrumen secara umum dulu ya kan. Nah, tapi untuk per instrumen sebenarnya sudah pernah dipelajari. Kalau massa dulu kan pernah kita PPAUD panjang dimensi ya. Nah, kalau dulu sampai kepada besaran lain ya, besaran listrik ya, itu juga harusnya sudah diberikan ya. Tadi di pengendalian proses di studi kasus 1 ya, itu tadi pengendalian secara umum sampai kepada sensor yang digunakan di flow proses. Nah, ini di potret visual saya tampilkan juga nih. Yaitu di field control sistemnya juga ada sistem perpipaan yang perlu kalian ketahui ya. Posisi daripada sensor itu dalam suatu tangki ya, akan punya suatu model pengukuran ya. Nah, terkait dengan model pengukuran ya, metode pengukuran tadi menarik tuh dibahas. Jadi untuk saya ambil contoh misalkan untuk pengukuran yang menggunakan digital electronic balance ya, dengan yang timbangan pegas ya. Nah, menurut kalian ini dua metode pengukuran yang berbeda kan? Prinsip pengukuran yang menggunakan timbangan pegas ya, dengan prinsip pengukuran yang menggunakan sistem instrumentasi ya, dengan instrumentasi besaran listrik yang direkayasa ya. Contohnya electronic analytical balance ya. Itu metode antara timbangan pegas dengan timbangan elektronik, pertanyaannya beda atau enggak? Yang satu dengan sistem pengukuran instrumentasi ya. Ya gimana Rama? Yang perbedaannya di mana? Beda Pak, kalau yang timbangan pegas itu pakai pegas, kalau timbangan elektronik pakai load cell Pak, untuk mengubah dari besaran massa ke besaran nominal. Beda kan, jadi dari situ sudah beda ya. Nah, kemudian di breakdown juga beda nanti persamaan matematisnya kan. Kalau pegas itu defleksinya tidak ada transformasi ke besaran listrik ya. Jadi sebelum ke kalibrasi, kalian kan udah kegiatan serangkaian kalibrasi itu kan melakukan serangkaian kegiatan ya. Prosesnya panjang. Ternyata di awal metode pengukuran baik yang menggunakan timbangan pegas maupun electronic balance punya metode yang berbeda ya, sebelum ke metode kalibrasinya ya. Metode kalibrasinya yang udah tentunya kan berbicara metode kalibrasi itu ada yang dikembangkan di laboratorium ya. Tapi nggak bisa dipisahkan juga dengan alat yang kita gunakan. Itu satu rangkaian pengukuran sampai kepada membandingkan dengan standar, itu satu rangkaian ya. Nah, ini yang poin pentingnya adalah ketika
penggunaan karakteristik statistikal ya. Nah, nanti di lapangan terkadang hasil karakteristik statistikalnya bagus. Jadi beberapa kali pengulangan, penyimpangan standar deviasinya bagus, rata-ratanya bagus. Jadi poin pentingnya apa? Untuk mencapai satu nilai pengukuran ya, tadi kalau kita ambil contoh timbangan pegas dengan electronic balance ya, itu ada prinsip tranduksinya dari electronic balance-nya, misalkan di penguatannya ada yang tidak dengan sesuai konsep umum daripada penguatan gitu kan. Kalau yang mekanik ya kan antara nanti lagi bicara histerisis ya. Kalau ada input yang berubah gitu kan, itu aja belum benar gitu kan. Nah, sehingga nanti ketika di asesmen nanti saya bicaranya udah metode yang sudah langsung bisa digunakan, ada yang sedang dikembangkan di lab. Ternyata hasil statistiknya bagus ya. Ternyata tapi yang di sistem pengukurannya salah. Contoh yang hidrometer yang menggunakan resultan gaya tertentu itu gaya Archimedesnya bukan jatuh gerak jatuh bebas ya. Jadi konsep pengukuran metode prinsip tranduksinya metode pengukurannya dengan prinsip tranduksi kalau di otomasi ya tadi ada sistem pengukuran hidrometer ya sampai ke kalibrasinya itu sudah menggunakan otomasi misalkan dengan Arduino ya dengan sensor load cell ya yang dengan HX711 untuk penguatnya itu udah prosesnya berarti itu udah pengukuran menggunakan instrumentasi kan ada penguatan ada besaran listrik ditransformasikan berat hidrometer yang tertimbang di udara dan tercelup ya tidak memenuhi ya tidak memenuhi persamaan dari prinsip matematis yang ada artinya di breakdown secara teori udah gagal sebelum masuk ke karakteristik statistiknya gimana kalau dia misalkan dikalibrasi dengan keberulangan ini nilainya itu kalau bagus kalau yang di awalnya udah sistem pengukurannya udah nggak memenuhi syarat itu jadi temuan kalau misalkan di asesmen. Nah, jadi itu kan kalibrasi serangkaian kegiatan ya. Apalagi nanti kalian mengenal ini di sini di pengendalian proses ya ada kalibrasi in situ. Ada yang kalibrasi di tempat di laboratorium ya. Ada kalibrasi di in situ. Apalagi ada yang prosesnya masih berjalan. Kalau bisa sih prosesnya dibuat tidak berjalan dulu ya. Kalibrasi in situ itu kalau udah in situ di suatu proses, apalagi proses dalam sistem instrumentasi industri ya dengan skup lingkup yang lebih luas ya. Kalau di proses kontrolnya kalian nggak paham ya, nah, apalagi proses pengukuran dari mulai instrumen pendeteksiannya ya kan, satu rangkaian kegiatan kalian kalibrasi in situ atau setting point-nya nggak satu rangkaian kegiatan kan punya keterkaitan setting point antara instrumen satu dengan yang lain karena di satu proses panjang ya. Nah, jadi kalian harus memahami ya metode pengukurannya secara lebih menyeluruh, nggak cuma pada saat kalibrasi cukup dengan analisis statistikal ya, pengukuran keberulangannya bagus ya. Enggak, mulai dari awal dia pendeteksian, apakah dia menggunakan sistem instrumentasi, apakah dia sampai kepada sistem instrumentasinya sampai kepada controller, apakah dia sampai kepada aktuator ya. Bahkan hubungan dengan perpipaan, nanti kita masuk ke sana ya. Posisinya sehingga menghasilkan sinyal ketika beda antara posisi sensor di bawah tangki, di tengah. Ya. Nanti sinyal yang dihasilkan merupakan selisih atau penjumlahan juga nanti akan kita bisa lihat. Itu kalau udah bicara sistem instrumentasi industri harusnya menyeluruh. Ya contoh analogi lain apa contohnya? Lain misalnya di luar ini ya untuk tingkat kepuasan ya masyarakat Indonesia dengan kepemimpinan yang ada itu 70% gitu ya secara statistik ya. Tapi di lapangan banyak yang protes itu harga naik, sembako naik dan lain sebagainya ya. Itu saya bilang tadi nggak bisa kita bicaranya cuma nggak cukup dengan analisis statistik ya. Nah ini juga gitu ya. Di dalam pengendalian proses yang lebih luas, apalagi mulai dari yang skup
kan dibatasi tadi ya, sistem itu juga sistem sensor, pengukuran di sistem sensor juga instrumen yang sudah smart itu ya, udah bisa display dengan berbagai besaran itu, nggak cuma dengan angka statistik, hasilnya bagus gitu kan, dengan beberapa kali pengulangan ya. Tapi setelah di breakdown mulai dari prinsip transduksi, ada beberapa konsep turunan teori fisika yang di breakdown itu tidak memenuhi. Jadi itu bisa menjadi catatan ya. Jadi tidak hanya, jadi kalau memahami suatu karakteristik proses, kalau ini kan industri udah proses ya. Sebelumnya ada kita membahas antara yang dipengaruhi oleh waktu, punya komponen masa transisi. Masih ingat kan komponen masa transisi apa aja? Jadi kalian bicara dinamika proses ya, artinya dia untuk mencapai mantap stabil ya, ciri pentingnya dia punya masa transien ya. Artinya ada, kita kenal dengan komponen waktu tunggu ya, dead time ya. Time constant ya. Time constant. Kemudian setelah dia mencapai, jadi ada kondisi ya dia berubah, kemudian dia akan sampai juga kepada harga yang stabil, mantap, steady ya. Itu punya waktu settling time. Nah, itu komponen ya, tadi komponen-komponen. Saya sebagai pengantar juga ya, kita perlu review ya, supaya kalian bisa melihat secara konseptual, secara menyeluruh ya. Kita mengenal proses sebagai penyimpan energi ya. Kemudian ada dinamika proses, artinya ada masa transisi sampai di keadaan stabil, kalian juga harus pahami ya. Dengan pemahaman tadi, proses sebagai penyimpan energi ya. Dengan dinamika proses sehingga kita mengenal orde yang dilambangkan dengan analisis sistem fisis ya. Analisis sistem fisis. Tadi ada orde 1, tangkinya 1. Orde 2, tangkinya 2 ya. Satu tangki aja punya waktu ketika tangki itu diisi sampai ketinggian H ya, dengan debit key in dan ada key out. Itu aja punya waktu ya. Dengan persamaan Bernoulli ya, sehingga kita bisa melihat kecepatan aliran juga ya, V akar 2GH dengan suatu penurunan rumus. Nah, kita dengan mengetahui kecepatan proses ya, kecepatan aliran tadi, apalagi dibayangkan, digambarkan ya, untuk yang orde 2 lebih panjang lagi, ada 2 tangki dan tingkat yang lebih tinggi ya. Sehingga kita bisa melihat responnya dengan mengetahui respon proses ya. Tadi ya dengan komponen waktu masa transisi ya. Jadi kita bisa nanti apa? Kan arahnya nanti ke kontrol proses ya kan. Menentukan, memilih kontrol. Jadi bisa dilanjutkan dengan pengontrolan yang lebih baik dengan memahami dinamika proses yang ada ya. Coba Tasya Hidayah tadi komponen masa transien tadi belum ada yang jawab nih ya. Apa aja yang masa transien? Dinamika proses itu punya masa transisi dulu sebelum mantap steady state ya. Nah, jadi ini masih pendahuluan sebelum kita masuk bagaimana hubungannya antara materi satu dengan yang lainnya ya. Kalian sudah mengenal perbedaan ya antara orde 1 dan orde 2 ya. Orde 1 konstannya seperti apa ya. Apakah ada overshoot? Apa di orde 2 ada overshoot ya. Nah, ini bicaranya kan tadi proses itu kan ada waktu transien ya. Ya, karakternya kapan dia grafiknya kan gitu. Kalau bicara karakteristik dinamik kan gitu ya. Ada yang statik linear, kapan dia bicaranya grafiknya seperti ini, grafik proses, kapan dia ada overshoot-nya. Nah,
itu kita untuk melihat karakter ya. Karakter proses, kalau karakter di instrumen batasannya sistem sensor, instrumen pendeteksian. Nah, sampai kepada gini lebih ke proses sampai ke controllernya kan. Nah, sehingga kita bermain di konsep dasar di dalam pengendalian proses. Ada 3 ya kemarin tuh, apa ya kalian tahu? Kendali proses, ada kendali internal, ada kendali keluarannya, ada kendali proses ya, untuk memudahkan kita ya, prinsip dasar pengendalian ya, untuk pengendalian proses ya. Nanti kalian akan untuk khusus dia masuk ke PID controller ya. Berarti di minimum kontrolnya. Jadi tadi kan ada 3 ya, kendali internal, kendali keluaran, kendali prosesnya ya. Kendali keluarannya lebih kepada feedback control. Tadi kan potret visual yang saya sampaikan adalah feedback control ya. Kita membuat pengontrolan yang baik di feedback controlnya ya, di controller PID dengan aksi proporsional, integral, derivatif. Nah, itu salah satu contoh untuk menghasilkan pengontrolan yang lebih baik ya. Dengan tuning, ya, tuning kontrol proses ya. Kalau ini digambarkan sama ini prosesnya ada overshoot ya. Sampai dia stabil itu fungsi redamannya itu harus 1/4 ya. Kalau udah tinggi dulu ya, kemarin dianalogikan untuk pengendalian pandemi ya, kematiannya udah tinggi dulu. Bayangin kalau dia nggak fungsi 1/4 redamannya itu masih tinggi, kira-kira nyampe ke stabil stabil mantap di steady ini akan lebih panjang kalau dia terlalu tinggi overshootnya kan. Nah, ini adalah kita menggunakan aksi tuning ya, aksi tuning ya. Jadi ini penggambaran yang sebelumnya ya, sama ya. Ini lebih kepada perjalanan proses variabel ya yang ada ya. Dari set point yang dari kontrol itu pasti kan ada set kunci dari tuning kontrol proses adalah kan kita ingin memberikan aksi ya di kontrolernya dengan apa? Dengan set point yang ada, kemudian dituning supaya bisa dikendalikan kontrolernya, menghasilkan pengontrolan yang lebih baik ya. Jadi suatu orkestra, kalau proses itu suatu orkestra dari berbagai sistem sensor, sistem controller ya, sampai ke sistem aktuator ya. Nah, itu juga nanti ada karakteristik di sensor yang statik dinamik, di aktuator juga ada nanti. Nanti dihubungkan kebukaan valve, ketika linear seperti apa, kerjaan non linear ya, bukaan valve-nya itu seperti apa. Ya, karena dia suatu orkestra mulai dari sistem sensor ya, kontrol sama sistem aktuator ya. Sehingga di sistem minimum itu untuk kontrol penggunaan PID ya bisa kita modifikasi ya dengan misalnya dengan konstanta tertentu, nanti ada kita mentuning dengan satu konstanta, itu artinya tuning ya. Seberapa dia sampai dia fungsi, sebenarnya fungsi yang 4 ciri ini fungsi sampai kepada yang dia steady mantap itu karena dia kan mentuning ya, overshootnya jangan tinggi ya, amplitudenya kecil, sampai fungsi redaman 1/4 itu nggak gampang ya. Kalau udah tinggi itu agak sulit ya. Sampai error sama dengan 0. Makanya kalau di hubungan pandemi yang kemarin tuh, kalau tinggi, kematian tinggi, fungsi sampai di 1/4 itu panjang ya. Nah, bagaimana tuningnya kalau untuk proses yang lain ya kan? Ya kebijakannya harus kalau dia misalkan untuk pengendalian. Nah ini kan beda, kita ke yang berhubungan dengan sistem instrumentasi ya, terkait dengan sistem sensor, sistem controller dan aktuator ya. Apa aksi yang perlu kita lakukan kalau itu suatu proses sampai akhir di aktuator gitu ya. Saya kira jelas ya di pertemuan sebelumnya ya.
kemarin itu saya beri contoh untuk proses level control ya di flow proses ya. Level control itu yang dikendalikan di keluarannya ya. Ketika ketinggian levelnya sampai ketinggian tertentu sesuai dengan setting point ya, level controller ya akan memerintahkan aktuator ya. Control valve ini nanti kita bahas control valve pneumatik ya. Nanti ada yang solenoid valve ya. Tapi nanti saya coba yang agak lebih transformasi perubahannya itu di pneumatik yang agak lebih luas ya. Kalau solenoid valve kan sudah sama besaran listrik, mudah digunakan ya. Contohnya nanti kita coba control valve dengan yang pneumatik ya. Nah ini di keluarannya saya jangan nomor 2 dulu nih, saya kemarin tuh mulai dari nomor 1 ya. Nomor 2 dulu nih saya di keluarannya ya. Nah keluarannya ini ketika apalagi dihubungkan kita ingin di dalam satu bak ini ya, di gambar satu bak ini juga suhunya juga nanti ada suhu yang sensor suhu misalkan. Dia ada nanti ada temperatur transmitter berarti kan. Perlu kita detek nih, misalkan pengen setting point-nya di 20 derajat Celcius misalkan. Air yang masuk dengan perubahan suhu yang ada kan, itu nanti akan mempengaruhi dinamika prosesnya akan mempengaruhi. Kenalkan pernah kemarin tuh ada lag proses dikarenakan ya. Jadi keterlambatan proses dari proses yang sudah normal tadi karena ada perubahan suhu dan kebetulan kita memberikan satu temperatur transmitter di tangki bak ini ya. Suhu yang diinginkan misalnya 20 derajat Celcius. Ketinggian levelnya kita kontrol, suhunya kita kontrol, tapi dengan load yang masuk, jadi levelnya sudah berkurang, berarti ini harus perlu ada penutupan aksi untuk supaya air itu bertambah ya. Di control valve ini kita beri perintah, tapi ternyata mempengaruhi suhu dari setting point. Semakin air bertambah, misalnya ini cold, tergantung nih apa yang masuk dulu ya. Tambah dingin, atau misalkan hot, tergantung ya. Nah, ini kan contoh proses yang mau kita desain nih kan. Ketika dia ada hot, suhunya makin dari 20 makin cepat. Ada lag proses untuk proses ke aktuator, ayo balik lagi dong ke 20, hidupkan ada pendingin misal, atau kurangi pemanasnya, misalnya ada suatu pemanas. Nah, itu keterlambatan itu bisa dilakukan dengan banyak, mulai dari minimum kontrol yang kita menyebutnya, saya menyebut sistem minimum yang di PID dulu sebelum kalian merekayasa dengan yang lebih advance pengontrolannya ya, dengan cascade dipanjangin dulu, dia di inputannya dibuat panjang lagi ya, dengan feed forward, banyak ini feed forward ya, nanti ada cascade. Kita belum, saya sengaja saya batasi nggak ke advance proses control dulu ya. Pelan-pelan nanti ada di setelah UTS. Yang baru dikenalkan feed forward ya. Nah, ini masuk ke feed forward kemarin sudah dibahas di dinamika proses juga. Nah, kita masuk ke kontrol PID sekarang nih sebagai pengantar kan. Nah, jadi kita bisa mentuning ternyata di minimum sini yang keluarannya. Yaitu cirinya kita sebenarnya di feedback kontrolnya ya. Makanya kendali pada keluaran nomor 2 itu dikenal dengan feedback control negatif atau negatif control. Yang positif control itu lebih kepada kendali pada proses ya. Nah, itu udah pada proses tuh tadi yang feed forward ya. Jadi proses itu kan tadi ketika sudah lebih nggak cuma level, ada temperatur ya. Ini semua ada keterlambatan lag sehingga kita perlu menggunakan kontrol yang lebih yang sesuai dengan misalkan yang dikendalikan misalkan prosesnya ya kan, ada temperatur, ada ketinggian. Nah, kita bisa feed forward kan. Tapi kalau cuma ke minimum level controller aja ya dengan tuning PID itu bisa dilakukan juga. Atau dua-duanya ya, feed forward atau sampai kepada cascade count, nanti ada splitnya, ada yang di split dulu lah, ada yang override.
Nah, nanti itu pelan-pelan, saya belum kenalkan semua ya. Jadi kendali pada keluarannya ini ketika level di ketinggian ini sudah mencapai set point ya, berarti kan perlu dikendalikan keluaran daripada valve di akhir ini, kontrol valve dengan pneumatik misalkan, ya itu bisa dilakukan kendali pada keluar nomor 2. Nomor 3 prosesnya sudah ada temperatur dan lain sebagainya, bisa dilakukan feed forward, cascade ya, lebih jauh lagi ya. Kemudian, jadi kata kuncinya adalah tadi apa? Yang terkoreksi. Dan kan PID control itu sebenarnya yang terkoreksi itu kita mesti hitung lagi, kita mesti berikan aksi lagi dengan proporsional ya. Jadi kata kunci ya koreksi di minimum feedback control ya. Kemudian ini nomor 2 apa nih? Nggak kebaca nih. Pengontrolan ketat ya. Yang lebih ketat lagi tadi advanced process control lebih ketat lagi ya. Kita ingin mengasih spek yang lebih ketat lagi ya. Spek standarisasi punya spek lebih ketat lagi, kita bisa menggunakan advanced process control. Atau dengan beberapa, nanti ada 2 minimum feedback control ya, PID. Kalau di rasio itu, kalau kalian nanti, saya buka sedikit ya untuk rasio ya. Ketika ada 2 pencampuran chemical ya, larutan chemical misalkan, ada 2 itu ya. Sebelum dia di rasio yang masuk ini ya, kan aliran menuju sini itu sering gas stabil dulu ya yang masuk ya. Supaya komposisinya nanti pas sesuai dengan spek standarisasi yang diinginkan misalkan. Tapi ternyata ada permasalahan kontrol di yang mau masuk sebelum pencampuran, kan nanti di mixing ya. Nah, itu bisa di sini ada PID controller di sini ya. Jadi ada feedback 2 feedback ya, artinya ada 2 feedback, kita kendalikan dulu di minimum. Nah, ini minimum tiap perbagiannya dulu. Oh, di rasio kontrolnya prosesnya ada lagi ya. Itu ya kalian jauh. Kemudian nah ini tadi kalau dijabarkan ya, kontrol PID itu sebenarnya merupakan mekanisme umpan balik ya, sebagai sistem kontrol industri ya. Jadi mekanisme umpan balik itu ya, satu yang minimum di tadi kalau di rasio itu kan ada dua feedback ya yang masuk mau dicampur. Kalau nggak stabil ya, bisa dengan kontrol PID di minimum dua bagian yang mau masuk pada pencampuran untuk rasio larutan tertentu ya. Jadi prinsip controller PID ya secara kontinu bekerja ya dengan menghitung nilai kesalahan ya. Sebagai beda antara set point yang diingat dan variabel proses terukur ya. Nah, ini diagram bloknya ya. Nah, jadi ini ada di controllernya ya. Jadi point of view-nya kalian melihat kita ingin merekayasa di controllernya perhitungan ya set point yang ditentukan dari proses variabel yang masuk sehingga menghasilkan manifold variabel ya, menghasilkan suatu bukaan itu nanti kita akan rekayasa dengan aksi proporsional, integral, derivatif. Dia punya persamaan matematis tertentu ya. Kalau integral dengan integratif ya, derivatif dengan diferensial nanti ada persamaan tertentu ya. Nah, ini adalah aksi yang dibuat untuk ke suatu proses menghasilkan suatu output yang lebih baik lagi dalam pengontrolannya ya. Nah, gitu kayak lebih ke konseptualnya seperti itu ya. Untuk PID. Jelas nih ya. Ini dulu payungnya kalian pahami ya. Payung dari controller PID ya. Nanti baru kita yang kemarin nih ya. Berarti keterkaitan tadi setelah kalian PID, kalian tahu juga dikenalkan suatu yang terjadi pada proses ya, field flow proses. Pengukuran aliran fluida yang kita menggunakan beberapa tipe-tipe sensor di flow. Itu sudah dikenalkan nih di kuliah kemarin ya, kuliah kemarin. Nah, itu saya ramu jadi satu rangkaian ya, suatu hal yang terjadi di lapangan field dalam berbagai proses pada dasar dalam mekanisme aliran fluida, baik dalam bentuk fasa gas, fasa cairan maupun padatan, dengan diawali penggerak motornya. Ini kenapa juga perlu disebutnya? Juga bagian penting ya, mengurak motor ya, sehingga nanti ada manajemen panel untuk khusus untuk penggerak motor ya.
Karena ada motor AC DC ya. Nanti di controllernya itu ya bisa dimanfaatkan start delta yang secara otomatis juga bisa untuk motor pompa ya. Itu bagian dari proses ya. Motor sebagai penggerak ya. Ini ada level penggerak, level pengukuran, level monitoring ya kalau mau dijabarkan lagi ya. Sensor bagian dari transducer input hingga akhirnya diterus ke transducer output aktuator yang dikendalikan ya atau dikontrol oleh suatu digital controller ya. Ini sudah dikenalkan kemarin, jadi kalian di field flow process ya ada 3 tipe flow meter ya. Nah, ini secara konsep, jadi konseptualnya adalah dia harus dikondisikan dalam kondisi 3 persyaratan ya. Laminer ya kan, aliran tipe-tipe aliran kalian harus tahu kan. Laminer, satu fasa atau homogen ya. Yang ketiga steady state. Baru nanti diberi gangguan, gangguan tipenya banyak ya. Dengan turbin, dengan rotating, ini namanya moving plane ya. Plane itu bergerak karena ada tekanan yang masuk dan keluar. Bergerak, ada rotating di sini sebesar berapa sudut, kemudian ada yang rotameter juga yang float di sini ya, dan yang ditujukan skala. Nah itu ya tipe-tipe dari flow meter kalian juga harus tahu ya. Kemudian tipe-tipe penghalang ya, ada beda tekanan ya, mana yang masuk venturi, yang mana yang masuk memban ya. Nah ini juga merupakan yang harus kalian kenal ya di workflow proses ya. Nah, kemudian proses dinamika ya, ini nanti kalian akan melihat ada proses yang merupakan debitnya itu merupakan selisih dari waktu tundanya ya dengan fungsi T ya. Out-nya adalah merupakan fungsi T sama dengan key input ya, dipengaruhi oleh tadi terkorelasi dengan waktu tunda di sini. Nah, ini gambaran proses secara keseluruhan ya. Ada dinamika proses artinya ada masa transisi yang dipengaruhi oleh komponen waktu. Salah satunya waktu tunda. Waktu tunggu ya. Sensor ini membaca, yang kemarin udah silo ya, nggak perlu dijelaskan lagi ya, sampai dia baru bisa membaca ada semacam waktu dead time-nya ya. Itu. Mungkin itu kemudian, nah ini nanti akan digambarkan ya suatu hal yang terjadi tersebut ya. Nanti akan mendeteksi ya, perbedaan tekanan dengan ketinggian tadi ya, posisi sensor. Ini kan akan ada berapa jumlah, kemudian jumlah dan posisi itu akan pengaruh sampai kepada diteruskan ke nilai transducer output ya sebagai nilai yang dikendalikan misalkan level oleh suatu digital controller. Nah, nanti kita akan menganalisis yang di sini ya. Ini kita mulai dari perubahan besaran fisis ke transformasi besaran fisis ya, variabel fisis, variabel fisika sampai ke besaran listrik 4 sampai 20 miliampere. Nah, nanti kita fokus di sini sebelum kita masuk ke peta yang tadi saya sampaikan ya. Gimana kalau seandainya misalnya ada satu range ya, instrumen dengan range tertentu kita akan kira-kira kalau 8 miliampere dia, nah itu akan dicoba dibahas karena nanti kan terkaitan nanti kalian ada gambaran ya bagaimana perubahan sinyal yang ada, kemudian nanti ketika ketinggian sensornya juga diubah-ubah ya. Nah, ini contoh dari kontrol valve pneumatik ya. Nah, sebenarnya ada tipe-tipe aktuator ya, ada solenoid valve ya, sini ada pneumatic valve ya, kontrol valve ya. Nah, jadi memang dinamakan sama seperti sensor, jadi dia kapan dia linear, kapan dia enggak linear ya. Bukaan itu misalkan dia memenuhi input yang konstan ya. Misalkan dengan skala 3 sampai 15, kalau standar industri itu kan 3 sampai 15 PSI ya. Diarahkan ke bukaan valve-nya nih. Kalau dia linear berarti ketika di awal 3 PSI dia
0% bukaannya. Ketika 9 PSI dia kalau linear dia 50%. Jadi bukaan daripada VAP-nya itu baru 50%. Ketika maksimum 15% dia 100% out-nya ya. Nah, kalau misalkan dia nggak linear ya, yang grafik 3 ini ya, ketika dia 9 PSI baru 80% ya. Bukaan di antara 9 PSI sampai 15 PSI kalau nggak linear ya titiknya di sini ya. Yaitu contoh untuk daripada kontrol VAP pneumatik ya. Sehingga kita bisa melihat ya, bila kita memiliki pressure transmitter ya dengan input 0 sampai ini range-nya 0 sampai 300 PSI ya. Ini sudah disampaikan juga sebelumnya ya, ini terkait dengan sinyal apabila dia berada di 235 PSI ya. Berapa dia terhitungnya sinyal outputnya ya, sekitar 16,525 miliampere. Ini latihan ya, kalian harus latihan, nanti akan saya ubah-ubah nilainya. Kalau ini untuk temperatur, nanti kita bicaranya baru contoh untuk pressure ya, di bab ini ya. Sehingga nanti ada sampai kepada kalibrasi pressure-nya. Nah, kalau nanti misalkan sampai ke studi kasus 3, nanti baru kita kalibrasi temperatur yang ada di in situ. Jadi kalibrasi, kalian juga harus mengenal tuh kalibrasi in situ. Ini baru yang untuk pressure ya, untuk pressure. Nanti yang yang suhu, temperatur. Bagaimana sih kalibrasi yang ketika kita di in situ dengan di laboratorium ya. Nah, ini yang bukan VAP tadi ya. Bagaimana kalau seandainya, nanti kan range-nya kan sinyal standar itu 4 sampai 20 miliampere. Bukaan posisi VAP ini ketika dia 8,55. Ini contohnya sama mirip dengan ini. Nanti X-nya didapatkan, bukaannya 28,4%. Bukaannya. Ini contohnya kalau misalnya dibuat satu tabel ya, jadi akan terlihat bagaimana persentase dari bukaan VAP ketika dia tekanannya di 0 ya. Berarti dia karena range-nya 4 sampai 20, tekanannya di 0 berarti 4 miliampere. Tekanannya 100% ya. Tekanannya di posisi range-nya dia berapa? Misalnya 3,3 PSI ya, atau 12 feet ya. Dia 20 miliampere, itu dia persen bukanya 100% ya. Nah, bagaimana misalkan kalau saya taruh 8 feet tadi ya. Nah, itu cara perhitungannya di atas ya kan. 8 misalkan diketahui 8,55 miliampere signalnya ya. Nah, berapa sebenarnya bukaannya? Nah, itu perhitungannya contohnya di atas ya. Perbandingan biasa aja ya. Tapi tetap perlu kalian buat latihan ya. Nanti kalau di suatu soal kecepatan menghitung juga pengaruh nanti. Misalkan jumlah soalnya lebih dari 5 ya, itu akan pengaruh nanti untuk mengerjakan soal yang lainnya. Nah, ini ya kalau kita lihat perbedaannya antara pertama sebelum dengan ketinggian sensor ini lebih kepada dua liquid. Seharusnya ada dua liquid yang berbeda ya. Nah, ini ada dua liquidnya berbeda dengan liquid yang gambar ini ada gambar 1, gambar 2 ya. Dengan liquid yang berbeda ya. Karena tekanan itu memenuhi persamaan rho ya, densitas rho GH ya. Nah, itu akan dia merupakan sebenarnya dilihat dari posisi ya, posisi dari perpipaannya juga pada saat dia keluar dari kontrol valve yang ada itu di liquid misal dengan densitas tertentu ya. Densitas liquid pertama dan densitas liquid kedua ya. Bagaimana kalau dia kan tadi sinyal standar industri itu kan ditetapkan 4 sampai 20 miliampere ya. Pada saat 0% 4, pada saat 20% 100% ya. Pada saat 20 miliampere dia 100% ya. Sehingga dia merupakan tekanan di bawah pengurangan high dan low ya. Nah, sehingga rho GH dengan cairan tertentu dengan rho G tekanan di H itu adalah tekanan untuk densitasnya, densitas yang orange ini ya. Kemudian dikurangi tekanan yang ada di gas. Nah, karena dia liquidnya untuk di gambar 1 berbeda dengan liquid ini sehingga persamaan model matematisnya tinggal. Nah, ini prinsip kesetimbangan juga dengan sinyal standar industri 4 sampai 20 miliampere.
Itu nanti akan pengaruh dinilai tadi kalau kalian yang menentukan seandainya saya ingin sinyalnya berada di antara 420 miliampere. Nah, ini kita akan memodifikasi ya tekanan yang ada di sini dengan ketinggian tertentu. Nah, konsep itu aja yang harusnya kita sudah mulai memahami ternyata perubahan sinyal yang ada ya dengan liquid yang berbeda ya, itu akan model persamaan matematisnya beda ya. Di sini kita lihat coba ada tekanan di gas ya, dengan tekanan yang di liquid ini yang orange ya. Dia penjumlahan tekanan gas dan tekanan yang liquid orange. Dikurang P low, P gas ya. P gas yang ada ke pipa ini ya. Ditambah dengan ya yang di densitas yang ada yang aliran sini. Ini densitas kedua ya, yang berbeda dengan densitas yang ada di cairan ini. Itu persamaannya berbeda sehingga nanti sinyal yang keluar dari sini akan tergantung daripada pemodelan ya, mulai dari larut liquid yang ada di dalam tangki tersebut ya. Ini mengenal dulu ya. Untuk analisis kalian kan D3 nanti ada batasan-batasan ya. Nah, ternyata ada pengaruh di sinyalnya. Nanti kalau troubleshooting dengan kalian tidak mengetahui pemodelan dari tangki yang ada diisi dengan apa, liquid apa ya, kok sinyalnya beda dengan hitungan saya. Bisa jadi liquid yang misalkan kalian kan sudah diterima dengan PIN di diagramnya, kemudian diagram prosesnya juga diberikan, tapi masih dalam dokumentasi yang lama gitu ya. Sementara liquidnya udah berbeda gitu. Nah, kalian harus mempelajari pemodelan ini nih. Nah, sehingga kalian akan bisa melihat sinyal keluaran listriknya yang benar gitu ketika sudah tahu pemodelan yang ada di lapangan ya. Ini bentuk yang pertama dari liquid, kemudian nanti dengan posisi sensor yang dengan ketinggian berbeda-beda ya. Di sini ada yang ketinggian pipanya itu pada jarak X ya. Bukaannya dimulai bukaan di sini yang dikatakan 0% ya. Nanti persamaannya seperti apa gitu sampai ke 100% ya. Nah, sementara dia merupakan ya kalau satu tangki dikatakan dua fasa yang berbeda ya, ada liquid ada gas di sini ya. Kemudian nanti ada kenapa dikatakan scaling? Nanti ada suatu analisis scaling berarti kan antara yang keluar di sini dengan di sini ya. Nanti ada juga ada tuh di lapangan ya dengan analisis persamaan scaling ya. P bottom, P middle ya. Antara bawah dengan middle ya. Kemudian yang atas dengan yang middle ya. Nanti akan persamaan model matematisnya jadi seperti ini ya. Merupakan sebenarnya ke prinsip kesetimbangan aja ya, kesetimbangan dari tekanannya masuk di pipa ya pada saat dia kita lihat ketinggian tertentu ya. Ya prinsipnya tadi di awal cuma P adalah rho GH karena dia bicaranya fasa yang berbeda antara gas dan liquid ya. Ini dua contoh model lagi ya yang di flow process ya dengan persamaan untuk scaling yang dinamakan persamaan scaling ya. Sehingga nanti kalian ya tadi ketika bicara sinyal ya dengan persamaan model matematis yang ada ya keluaran di sini 4 miliampere ya. Setelah di scaling ya 100 miliampere berapa dia? Apalagi di antara 0 sampai 100% bukaannya. Nanti arah analisanya ke sana ya. Kita mengenal ada proses yang ada dulu ya. Nanti kan kalian kalau di industri itu bekerja satu tim ya. Ada tim yang mengenal proses, nanti tim yang menganalisis ya. Kemudian jadi sinyal apa yang dicocok di instrumen yang ada ya. Ketika ada ada permasalahan, troubleshootingnya, kenapa sinyalnya tidak sesuai yang diinginkan. Apa pemodelan dokumentasi yang diberikannya sudah berubah ya kan.
Kalau ini lebih kepada ya, di liquidnya sendiri dalam satu tangki ya, ada densitas yang berbeda ya. Nah, itu juga pemodelan ya. Kemudian di ketinggian ya, ketinggian dia bukaannya di posisi liquid dengan density yang kedua, yang di sini yang di posisi yang density yang pertama ya. Nah, bagaimana dia menghasilkan satu sinyal ya ketika mau bukanya antara 0 sampai 100%. Nah, ya, ini kondisi-kondisi seperti ini kalian harus mengenal dulu nih ya. Nah, jadi mulai dari liquid yang berbeda, ketinggian sensor yang berbeda ya. Nah, itu ya sekilas ya untuk proses fit flow proses. Selain kalian sudah di awal yang dikasih pertama sensor-sensor apa aja ya. Kemudian kalian mengenal bagaimana bila dalam satu tangki itu dengan fasa yang berbeda, dengan ketinggian sensor yang berbeda ya. Sehingga didapat nanti ada persamaan scaling. Mengenal dulu ya sebagai tambahan dari konsep timbal utama, kita akan masuk nanti di PID ya, PID controller ya. Nah, makanya kita mengenal nanti ketika kita sudah mengenal sinyal-sinyal keluaran dengan berbagai model tadi yang ada ya, sistem perpipaan yang ada, model dengan liquid yang dengan fasa yang berbeda ya. Bagaimana kalibrasinya sih ya, nah, dengan sinyal yang kita bisa tentukan nilainya ya. Sehingga ada dua cara ya, dengan karena di industri ya kalibrasi in situ dia menggunakan multifunction kalibrator ya. Dia bisa mengukur besaran 4 sampai 20 miliampere ya. Benar nggak sih? Nah, tadi untuk mengecek daripada misalkan arus ya, berarti harus ada yang diputus ya. Kalau arus itu baru diukur dengan sistem pengukuran listrik untuk arus. Misalkan tadi dari suatu perhitungan ya, antara bukaan 0 dengan sistem yang antara densitas liquid dengan densitas gas ya, untuk 50%, benar nggak sih dia misalkan diketahuinya keluaran di sini bukaannya sekitar misalkan 70% dengan transformasi besaran listriknya misalkan di antara 4 sampai 20 miliampere dia 12 miliampere gitu. Ya tinggal diceknya menggunakan multifunction kalibrator tadi. Yang portable ya, karena di in situ ya dia menggunakan alat yang portable ya. Yang keluarannya bisa jadi karena di industri itu banyak metode tidak langsung ya. Artinya dari besaran fisik ke besaran listrik itu kan nggak langsung kan. Dengan multifunction kalibrator semacam avometer ya, cuman ini lebih kompleks ya. Bisa buat suhu, bisa buat pressure, buat semuanya bisa. Dengan ketelitian, dengan akurasi yang lebih baik ya, ketimbang yang avometer. Ada juga avometer yang portable juga ada ya. Tapi ketika kita bawa ini, kita di industri kan sebenarnya instrumennya besarannya nggak cuma suhu tekanan ya, bisa mengkalibrasi yang lain juga ya. Atau bisa dibawa dengan pressure DPI, itu juga yang namanya drag ya. Kalian mengenal drag, multifunction kalibrator, pressure DPI, drag. Dia juga semacam pemompaan yang ya portable ya. Jadi tapi dia menggunakan sistem instrumentasi juga. Digital pressure with pump ya, atau yang manual ya dengan pump. Tapi standarnya dengan standar digital bisa. Pressure yang analog juga ada ya. Kalau dia analog lebih teliti daripada bawa yang digital, bawa yang analog lebih. Nah, kalau ada yang digital juga nggak apa-apa. Dengan konstruksi pump yang ada ya. Kemudian ada juga yang di industri itu udah alatnya saya antar ya, saya kirim ya. Ini yang saya pernah bahas juga untuk penanganan contoh yang dibawa ke lab standar juga ya. Itu juga jangan sampai, kalau kalibrasi prinsipnya harus yang alatnya tidak boleh rusak, settingnya harus bagus dulu ya. Kalau enggak disetting ulang dulu, baru dikalibrasi, dibawa ke lab kalibrasi. Penanganan ini terkait dengan penanganan contoh atau sampel yang dibawa ya ke lab standar ya.
Ya multifunction kalibratornya juga bukan yang portable juga ada kalau mau dikalibrasi di lab standar ya. Atau dengan DWT, kalian sudah mengenal DWT juga ya. PPI yang lebih mirip, lebih ke proses kontrol yang lebih panjang juga sama ya. Dengan akurasi yang lebih baik juga, digital pressure with pump ya sama. Nah, jadi ini dengan tadi ya, dengan ini ada indikator ya, suatu indikator. Tekanan di bawah sini sebenarnya ya merupakan penjumlahan tekanan di proses dengan elevation di sini ya. Ada dua tekanan yang masuk. Di sini juga ada tekanannya. Jadi merupakan tekanan yang terbaca di pressure gauge ya. Itu merupakan penjumlahan tekanan di proses ya. Ditambah yang tekanan elevation antara titik tangki yang keluar ya, aliran yang keluar ya. Dengan satu pressure gauge misalnya. Nah, pressure gauge ini misalkan sebuah indikator aja ya, bukan sebuah, tadi yang saya bilang di instrumentasi itu dia ada cuma sebagai indikator ya, tidak diteruskan ke controller, nanti ada setting point misalkan. Untuk mengendalikan ini lebih ke indikator, ya ini bisa dibawa. Pressure gauge ini bisa dibawa ke lab standar. Gitu. Jadi mesti punya spare part, berarti suatu pabrik, suatu manufaktur harus punya spare part ketika ini akan dikalibrasi, dia ada cadangan yang kedua yang sudah dikalibrasi. Gitu ya, ada juga nanti di selain manajemen panel, kalian juga akan ada kalian mengenal ya bagaimana manajemen proses operasional ya. Ada mungkin kalian nanti ada yang menjadi manajer di operating ya, proses operating di proses produksinya ya. Mana mesinnya harus proses, mana yang mesti harus di maintenance, mana yang harus dikalibrasi ya. Itu kalian buat schedule-nya. Kadang-kadang cuma seperti itu ya. Ada yang di bagian manajemen teknisnya ya. Kalian mengatur schedule kalibrasi ya. Dengan spare part yang ada, itu kadang-kadang ada yang ditempatkan di bagian QC untuk peralatan yang ada di bisa yang ada dikirim ke lab standar, ada yang di in situ. Kalian harus mengawal petugas kalibrasi ya, kalau kalian sebagai petugas kalibrasi. Nah, itu ada schedule yang perlu itu nanti ada juga ada yang termasuk tadi level-level di dalam level-level supervisor ya di dalam manajemen suatu industri, karena kompleksitas tersebut ya. Mulai dari panelnya aja perlu ada manajemen panel ya. Oke, ini contoh ya untuk pressure transmitter yang ada. Kalau dia menggunakan pressure transmitter ya, tadi cuman pressure gauge, cuman indikator aja ya bisa lah dibawa ke lab standar ya. Kalau sudah menggunakan MC5 multifunction calibrator portable, ini bisa dilihat ya bentuknya seperti macam-macam modelnya. Ini adalah salah satu contoh aja ya. Dan ini tipikal alat ini kalian harus mengenal nih, ada yang sebagai source, ada yang sebagai measure ya. Nah, ketika dia keluarannya berupa misalkan dari pressure transmitter ya, dia difungsikan sebagai yang penghasil arus sebesar 4 sampai 20 miliampere atau dia sebagai pengukur arus. Tergantung dari input. Misalnya bukaan ya. Bukaan valve di sini, transmitter di sini kan, ini di sini ada typical output 4 sampai 20 miliampere ya, analog signal ya. Dia smart hard juga didesain ya. Kemudian dengan bukaan 3 sampai 15 PSI ya. Untuk tekanan misalkan di 4 miliampere ya. Benar nggak sih keluarannya 4 miliampere ketika dia di pneumatiksinya 3 sampai PSI ya. Nah, itu bisa dihitung ya dengan dia sebagai measure ya. Apakah benar dia 4 miliampere ya? Dia sebagai source bisa menghasilkan 4 sampai miliampere. Jadi posisinya dia mau digunakan bisa sebagai measure, bisa sebagai source penghasil. Nggak cuma arus ya, tegangan juga ya. Nah, ini
untuk yang ketegangan ya. Misalkan perubahan bisnisnya mulai dari bisnisnya berapa tadi? 0 sampai 100 PSI ya. Benar nggak dia keluarannya masih lemah 3 milivolt di sini kan? Dia sebagai measure diukur ya. Jadi bisa arus, bisa di sini bisa volt juga, voltase ya. Kemudian benar nggak dia sampai di sini sudah 1 sampai 5 volt. Ada juga yang diprosesnya perlu dikalibrasi, ada juga yang harus dilepaskan aja nggak masalah. Kemudian dia buat satu instalasi ya. Jadi di luar dari proses yang berjalan, jadi nggak mengganggu proses. Dia harus tahu sistem yang ada di proses itu sehingga bisa sensor transmitter itu bisa digantikan dengan spare part yang lain. Nah, ini dikalibrasi dengan satu instalasi tertentu nanti. Sensor transmitter ini bisa dibuat instalasi lagi untuk kalibrasi. Nah, misalkan di suatu industri ada juga yang sudah ada instalasinya, jadi nggak perlu mengganggu proses. Nah, itu jadi kita mengenal bagaimana kalibrasi di in situ ya, dengan menggunakan multifunction kalibrator ya. Ini berapa penelitiannya terlalu tinggi juga nggak bagus ya, maksudnya kalau dibawa ke ya intinya kalau portable itu lebih aman ya, penelitian lebih tinggi ya lebih bagus ya. Ada 3 digit sampai 5 digit itu lumayan tinggi ya. Nah ini yang ada di lab standar ya, lebih ya nggak portable tapi dia penelitiannya lebih tinggi lagi ya. Di sini terkait dengan meteorologi ya, mulai dari apa penerapan, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, digital multimeter untuk akurasi 7 digit, 5 digit, 4 digit ya. Kemudian bagaimana identitasnya dari yang ada harus jelas ya dengan resolusi yang tertentu ya. Tadi karakter instrumen dengan resolusi tertentu harus diperhatikan di dalam spesifikasi teknik yang ada ya. Ini ada persyaratan-persyaratan ya kalau di meteorologi itu ya, persyaratan administrasi, persyaratan teknis ya. Nah, ini udah masuk ke sistem. Jadi nanti ada kemarin kalian udah dapat kuliah PPAUD ya. Nanti ya, sistem pengukuran dimensi. Kalau dulu namanya ya sistem pengukuran dimensi, ada sistem pengukuran listrik, nanti di sini ada khusus ya dibahas bagaimana penggunaan kalibrasi menggunakan multifunction kalibrasi ya. Sekilas aja nanti ada di kuliah lain ya. Prosedur verifikasinya ya, ini terkait dengan prosedur verifikasi berarti kan dari beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya. Ya biasalah kita nanti akan mencari nilai ketidakpastian ya. Di sini ada ketidaktetapan, resolusi standar, ini terkait dengan sistem pengukuran listrik nih ya. Ini secara umum aja beberapa ketidakpastian menggunakan multifunction kalibrator ya. Nah, ada 5 ketidakpastian termasuk pengaruh temperatur, drift ya, nilai koreksi standar ya. Ini konseptual secara umum semua yang sudah pernah saya sampaikan kan ya. Nah, ini penggambarannya secara sekilas. Nah, ini contoh yang untuk standar ya untuk kalibrasi tekanan ya dengan dead weight tester ya. Dengan dead weight tester tekanan itu kan F, ini menggunakan prinsip model matematis gaya perluasan ya. Ini gaya berat yang pasti kan ya. M dikali G. Nah, sini massa ini yang diberikan ya terkait dengan luasan dari piston yang ada suatu media atau cairan di sini yang memberikan tekanan sehingga kita mengukur yang terbaca di ini pressure gauge ya, ini analog, kemudian ini yang digital ya. Jadi ini contoh untuk mengenalkan ya untuk menggunakan DWT, banyak kan nanti ada yang menggunakan PAM ya, di sini nggak ada contoh PAM ya. Besaran tekanan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran massa dan besaran dimensi ya, ini tadi ya. P sama dengan FFD bagi A ya. Pressure gauge adalah alat ukur tekanan, baik tekanan tinggi atau rendah ya. Alat yang akan dibahas dalam untuk contoh yang ada di pelatihan ya. Terbawa ke sini ya. Kemudian ini kalibrasi pressure gauge ya. Dia ada metode BS-nya ya, bagaimana mengkalibrasi pressure gauge ya. BS873 kalibrasi yang digunakan dikenal dengan dead weight tester ya.
dengan bentuk seperti gambar di samping. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa kalibrasi pressure gauge dilakukan dengan memberikan tekanan kepada pressure gauge yang dikalibrasi ya. Tadi ada contoh pressure gauge-nya ini ya. Nah, ini gambaran sederhananya pressure gauge. Kemudian diberi beban yang dead weight di sini ada beban termasuk piston yang telah dikalibrasi sebelumnya ya. Beban berikut pistonnya menekan silikon oil ya, ada silikon oil ya yang meneruskan tekanan ya, disebut ke segala arah ya. Ini konstruksi secara umum nih yang secara detailnya. Kemudian lengkap dengan efek suhunya, maka tekanan yang dihasilkan oleh beban tersebut dapat ditentukan ya, karena dipengaruhi suhu lingkungan juga ya. Secara skematis dapat digambarkan seperti pada gambar ini ya. Nah, kepastian pressure gauge-nya yang kan sudah dikenalkan, harusnya memang ada sistem pengukuran tekanan ya. Itu di kuliahnya pneumatik ya. Ini jelas juga harusnya dibahas ya mengenai prinsip kalibrasi pressure gauge ya. Sumber-sumber kepastian apa aja ya untuk besaran tekanan ya. Kepastian tekanan standar, ulangan resolusi ini masih yang umum ya, kestabilan alat, kesalahan paralak. Nanti harusnya ada overheat-nya juga tuh ya. Sini nggak ada ya, lebih ke yang umum ya. Ini lebih kepada ya sensor-sensor yang sudah dijelaskan ya dengan konstruksi daripada posisi sensor ya, yang digunakan ya berupa transmitter yang untuk liquid level yang dikontrol ya. Ada yang menggunakan proses apa artinya nuclear level transmitter ya, prinsip kerjanya berbeda-beda ini ya. Ini tambahan kemarin ya sensor ionometer ya. Yang nuclear level transmitter ya, ada lagi tambahan satu nih ya. Selain kemarin itu ada ultrasonik, ada temperatur, ada elektromagnetic sensor ya. Sini ada tambahan di flow proses ya, sensor-sensor. Ini juga pernah dikenalkan elemen kontrol akhir itu ya lebih kepada ya katup kontrol ya. Nah, dari kontrol valve yang dikenalkan adalah kontrol valve pneumatik ya. Juga sudah disampaikan. Ini juga tadi sudah. Nah, setelah kita mengenal berbagai di flow proses ya, mulai dari sensor-sensor apa aja sampai kepada posisi sensor, kemudian tangki dengan fasa yang berbeda-beda ya. Nah, itu semua nanti proses yang berjalan. Tadi apabila dia ada suatu problem pengontrolan ya, kita coba di minimum pengontrolan dulu ya. Yaitu di controllernya itu kita akan beri aksi ini sebagai pengantar aja ya. Aksi yang di awal menggunakan pengontrol proporsional ya. Ada gain proporsional nanti ya. Ada output dalam instrumentasi disebut. Nah, ini istilah-istilahnya juga jelas ya. Manipulate variabel ya, KP, VV, apa, SP, apa itu ya. Besaran diukur disebut sebagai proses variabel ya. Setting besaran proses disebut setting point ya. Nanti karena kita arahnya adalah memberikan aksi pada controller ya. Dengan error set point dikurangi proses variabel yang ada ya. Di sini ya fungsinya ya. Di perhitungan controllernya nanti kita akan melihat konstanta daripada proporsional gainnya untuk menghasilkan suatu pengontrolan yang lebih baik, manipulate variabel yang dikondisi sudah dikonsisten dengan aksi proporsional ya. Nah, dia baru merupakan apa? Respon keluarannya itu ya. Jadi PO-nya itu adalah manipulate variabel ya dengan gain tertentu ya di proporsional ya dikali fungsi waktu ya, keluaran fungsi waktu sehingga nanti akan menghasilkan suatu perhitungan lagi ya yang biasnya berapa ya setelah dia digunakan aksi proporsional ya. Nah, dengan output ya dia merupakan tadi kan bisa dilihat dari nilai dari error tadi, error terhadap dengan fungsi waktu tertentu yaitu set point dikurangi proses variabel ya. Di PO di sini ya merupakan tadi persamaannya ada MV itu P
POT itu MV manipulate variable yang sudah yang sudah diperhitungan dari perhitungan pertama dengan aksi pengontrol ada perhitungan kedua sehingga dia timbul bias ya tadi. Itu ada suatu persamaan ya. MV sama dengan KP dikali fungsi T plus MR ya. MR itu biasnya ya, seberapa biasnya dia masukkan ke dalam persamaan model matematis tadi. Di error dari fungsi waktu kan set point dikurangin ya tadi set point dikurangin proses variabel ya. Jadi resumenya proporsional menghasilkan nilai keluaran yang berbanding lurus dengan nilai kesalahannya ya berbanding lurus ya. Masih proporsional ya. Bertanggung jawab untuk nilai jika nilai kesalahan besar dan positif maka keluaran karena dia berbanding lurus ya. Jika kesalahannya besar ya. Kesalahannya besar ya, jika kesalahannya besar dan positif maka keluaran juga besar dan positif ya. PO-nya besar. Jadi aksi itu ciri daripada pengontrol proporsional ya. Ketika keluaran besar dan positif maka keluaran juga besar sesuai dengan persamaan matematis yang ada. Sehingga gain yang terlalu besar membutuhkan waktu yang cukup lama mencapai steady state ya. Kita bias itu nanti diberikan ya diatur minimal misalkan 50% ya. Sini ada dengan gen yang proporsinya berbeda-beda ya. Yang warna merah 0,5, yang warna hijau itu 1,1 ya. Nah, artinya tadi jika nilai kesalahan besar dan positif maka keluaran juga besar dan positif. Gennya terlalu besar akan membutuhkan cukup lama waktu mencapai ya jelas ya. Terlalu besar dia akan waktunya akan lebih panjang untuk mencapai steady state ya. Ini untuk karakter dari pengontrol proporsional ya di awal ya dengan persamaan model matematis berbanding lurus ya. Nilai keluaran berbanding lurus dengan nilai kesalahannya itu harus ciri dari proporsional ya. Kemudian nanti sehingga dia akan melihat band ya. Ada persen rentang E yang dibuat sehingga memiliki rentang proporsional bandnya ya. Tadi band itu lebih ke pergeseran ya, respon keluaran proporsional ya. Menghasilkan yang berbanding dengan bertanggung jawab untuk nilai saat ini jika nilai kesalahan besar dan positif maka kontrol juga besar dan positif ya. Sini misalkan proporsional bandnya pada rentang tergantung ini ya proporsional band 40% dengan rentang error minus 20 sampai 20 ya digambarkan tentang manipulate variabel 0 sampai 100% ya. Kita lihat bagaimana karakter ketika proportional bandnya 40% ya. Bukaan dari rentang manipulate variabelnya 0 sampai 100% untuk proportional band 40%. Gimana yang 50% ya? Ini digambarkan ya. Termasuk dalam karakter proportional band ya dengan contoh 40% dan 50%. Ini buat pengantar aja, nanti akan dijelaskan di minggu berikutnya ya. Kemudian bagaimana dengan pengontrol integral ya? Karena dia merupakan integrasi ya. Integral berbanding lurus dengan besar dan lamanya error ya. Besar dan lamanya error terfungsi T setiap waktu dan mengakumulasi offset ya. Offset yang sebelumnya telah dikoreksi ya. Jadi dia ada beberapa tipe dengan amplitude yang berbeda-beda ya. Sehingga dia akan merupakan penjumlahan daripada beberapa error yang terjadi ya, jumlahan error. Makanya dia integrasi ya. Karakter pengontrol integral itu ya, jadi merupakan jumlahan error setiap waktu mengakumulasi offset yang sebelumnya telah dikoreksi ya, sehingga menjadi lebih baik ya. Jadi kan setiap offset yang ada nanti diakumulasi yang dengan yang sebelumnya, jadi dijumlah ya, jumlahan error setiap waktu sehingga terkoreksi. Error kamu dikalikan dengan gain integral, dikalikan dengan gain integral ya, menjadi keluaran controller ya.
Nah, ini ciri untuk pengontrol integral ya. Ada integrasi ya, penjumlahan error. Integral mempercepat perpindahan proses menuju set point ya. Intinya setelah ada penjumlahan integrasi dia menuju set point tuh lebih itu tujuannya ada aksi pengontrol integral lebih menuju set point itu lebih cepat perpindahan prosesnya, menghilangkan steady state error yang muncul pada controller proporsional ya. Jadi ada yang keluar, kita lihat bentuknya ketika dia ada yang muncul pada controller proporsional. Jadi integral itu lebih memperbaiki percepatan perpindahan proses dan menghilangkan steady, ada error juga ya untuk mencapai kondisi mantap, dia ada memperbaiki, menghilangkan steady state errornya yang muncul pada controller proporsional sebelumnya. Kalau dia cuma jadi perlu ditambahkan. Kenapa nanti perlu ditambahkan integral ya? Tadi mempercepat perpindahan proses, menghilangkan steady state error. Integral merespon terhadap error terakumulasi dari sebelumnya. 10 menit lagi ya. Integral merespon terhadap error terakumulasi dari ya ini jumlah tadi ya, integrasi dapat yang sebelumnya sehingga dapat menyebabkan overshoot ya. Dari integrasi beberapa error itu yang menyebabkan overshoot, perlu ada pengontrol integral ya. Kemudian kita perlu menggabungkan ya tadi ya. Jadi pengontrol integral dan proporsional digabungkan untuk menghilangkan offset tadi tujuannya ya. Ini penting ya, bisa keluar di UTS juga ya. Jadi kenapa masih untuk menghilangkan offset tadi ya? Karena proporsional saja masih ada offsetnya ya. Pengontrol integral saja akan memberikan respon yang lambat. Nah, tadi responnya itu dengan proporsional karena tadi semakin berbanding lurus ya keluarannya ya. Jadi keluarannya itu dengan pengontrol integral saja akan memberikan respon yang lambat. Karenanya perlu ditambahkan elemen proporsional sehingga akan lebih baik menjadi cepat stabil dengan setting time lebih kecil nantinya. Bisa dengan nanti untuk settling time-nya nanti akan ditambahkan lagi derivatif ya. Ini baru kepada aksi dengan proporsional dan integral sudah, jadi offsetnya sudah hilang, terus kemudian responnya tadi yang tadinya lambat bisa jadi lebih cepat ya, dan akan menjadi sampai dia kepada kondisi stabil. Nanti dengan settling dengan derivatif dengan settling time-nya akan lebih kecil ya, sehingga nanti diperlukan lagi pengontrol derivatif ya. Nah, ini contoh perubahan untuk ini nanti kita masuk ke derivatif. Jadi ini adalah contoh ketika aksi proporsional dengan integral ya, bagaimana perubahan manipulasi variabelnya ya. Ketika ada aksi proporsional kemudian dengan aksi integral sehingga dia menghasilkan gain aksi proporsional per integral plus integral ya. Di sini grafis yang digambarkan, kemudian perubahan waktunya ya, bisa dilihat perubahan waktunya ya. Dengan aksi proporsional dan integral ya, bisa lebih cepat ya. Ketika dia aksi proporsional aja di sini waktunya ya. Ternyata dengan aksi proporsional integral dia punya nilai gainnya di sini, kemudian waktunya lebih cepat. Nah, itulah contoh aksi proporsional integral ya, untuk mempercepat proses ya, menghilangkan offset. Kemudian tadi ternyata ketika dia sudah waktunya lebih cepat, offsetnya sudah menghilangkan offset, kemudian waktu untuk dia mencapai error sampai dengan 0 itu ternyata masih panjang, makanya perlu ada pengontrol derivatif ya, merupakan pengontrol derivatif merupakan turunan error pada proses ya, turunan error terhadap waktu ya, dikenal juga pengontrol terhadap diferensial dengan mengalihkan perubahan setiap waktu dengan gain derivatif ya.
dikalikan dengan gain derivatif. Nah, ini namanya aksi untuk pengontrol derivatif ya. Dan memprediksi perilaku sistem, kemudian memperbaiki waktu dan stabilitas ini akan menjadi lebih cepat ya. Misalkan waktu stabilnya tadi yang fungsi peredaman seperempat sampai di 0, misalnya di sini set lead time-nya itu di sini ada waktu rise time ya sampai 90%. Di sini waktu set click time-nya. Dia mencapai error sama dengan 0 itu kalau bisa minimum ya, dengan adanya pengontrol diperpendek. Jadi waktu lebih singkat lagi. Mempersingkat proses ya. Nah, ini respon keluarannya jadi merupakan gabungan ya dari proporsional ya, KP, KI, KD ya, gennya 3 gen digabungkan dengan aksi proporsional integral derivatif ya. Ini adalah untuk rekayasa kontrol dengan minimum feedback kontrol dulu ya. Satu proses dari satu, misalnya tadi level yang keluaran tadi kan ya. Dengan level tertentunya itu, ya ini di minimum ini dulu bisa menggunakan kontrol PID, bisa di tuning ya, besaran daripada konstanta ini ya. Nah, nanti ada yang coba-coba, ada yang menggunakan rumus Ziegler-Nichols ya. Nah, jadi perbandingan nilai-nilai ini ada yang sudah menemukan, ada orang ini, seseorang yang menemukan ya nilai-nilai konstanta. Ini kalian juga bisa nih, kan namanya uji coba ya, tuning. Nah, jadi punya konsep di Ziegler-Nichols ya, berapa konstanta untuk mengatur proses ini supaya lebih nggak ada lag-nya ya. Mulai dari levelnya memang nanti pada saat dia mengisi kedian hak, kontrol valve-nya itu dengan waktu yang bisa lebih baik ya, tidak ada lag proses ya. Ketika sudah tinggi dia akan menutup sehingga membuka ya, sehingga kalau tiap proses itu continue, misalkan dia harus membuka sampai dia mencapai penuh, dia membuka kurang, dia menutup, mengisi untuk sampai level ketinggian tertentu ya. Pengontrol diferensial tidak bisa digunakan sendiri ya, tidak bisa digunakan sendiri, dia harus ada proporsional integral. Tidak bisa sendiri, dan ini adalah sifat dari derivatif selalu digabung dengan elemen proporsional atau dengan proporsional plus integral ya. Ya, pada ini pengontrol proporsional plus derivatif ini jarang dipakai ya, kalau hanya proporsional dengan derivatif ya. Karena apa? Karena offset itu perlu dihilangkan ya. Nah, sehingga jarang dipakai untuk kontrol aksi, cuma proporsional dan derivatif ya. Tapi settling time-nya lebih kecil memang keuntungannya. Nah, tapi kan offsetnya masih ada ya. Nah, ini aksi proporsional derivatif ya, perubahannya dari sisi waktu ya, lebih cepat ya. Dari waktu yang ada ketika manipulate variabelnya misalkan di 100% ya. Nah, ini belum lengkap ternyata. Aksi proporsional, ada aksi derivatif ya. Memang dia lebih cepat, cuman offsetnya nggak hilang. Nah, ini ada beberapa cara ya untuk menentukan proporsional, integral, dan salah satunya adalah dengan cara tuning nilainya satu persatu ya, tadi yang saya bilang. Sini ada gainnya, time constant, delay, kita rubah-rubah ya. Itu controllernya ya. Ini harusnya ada simulasi nilainya, ini contoh aja, kita bisa atur ya gainnya masuk ke controller ya. Kalau controller udah PID berarti dia gainnya salah satunya adalah dengan cara tuning nilainya satu untuk mendapatkan karakter respon yang optimum. Nah, karakter respon yang optimum kalian kan udah tahu kan, yang 4 ciri tadi ya, upper tersebut kecil, redaman seperempat, kemudian error sama dengan 0, waktu setting time lebih minimum misalkan. Nah, itu kan kalian udah tahu kan. Nah, jadi dituning sesuai dengan respon optimum yang kalian pelajari tadi. Dimulai dengan nilai KP, ya, mulai dari gain proporsional dulu di satu persatu. Kemudian untuk mencari, kalau yang untuk mencari respons yang paling cepat dengan cara meminimalkan nilai rest time, ya, jangan sampai 90% dulu. Dan sebaiknya kita memberikan nilai KP terlalu besar, tidak memberikan nilai KP terlalu besar atau kecil. Karena kan dia kan berbanding lurus nilainya, perubahannya yang cukup tepat aja, jadi feeling juga kan, pengontrolan itu merupakan suatu orkestrasi, jadi
Ada juga yang seberapa tepatnya dilakukan dengan menilai, kemudian dilakukan dengan memberikan nilai pada gen derivatifnya. Artinya dicoba-coba dengan tujuan untuk mengecilkan nilai amplitude sehingga osilasi berikutnya kan, pertama amplitudenya jangan tinggi ya, kecil dulu sehingga osilasi dapat diredam ya, bahkan dihilangkan sampai dengan 0, error sampai dengan proses pada tuning nilai gen adalah dengan mencari nilai gen integral. Tuning KI diperlukan jika kondisi sistem memiliki, jadi biasanya dia duluan derivatif dan proporsional, baru tekniknya di tuning gen integral ya. Untuk tadi tujuan gen integral tadi ya supaya offset tadi sampai ke 0 sampai dengan 0 itu jadi lebih baik ya. Tuning KI diperlukan jika kondisi itu memiliki sedikit error ya. Jika masih ada error di situ terjadi selisih antara nilai set point, nah ini bisa dimain di. Jadi awalnya itu dengan trik proporsional dengan derivatif, waktunya jadi sempit, kemudian dengan gen integral ya kita tuning sampai dia selisihnya mencapai kondisi steady state baik ya, nggak ada steady state error. Nah, itu salah satu teknik tuning ya. Paling kita kalau di kuliah semester sebelumnya cuma simulasi aja ya. Kalau teman kalian tuh yang di tugas akhir ya membuat suatu kedataran ya dengan teknik mengatur ketinggian itu supaya dia ketika ada misalnya volume bernyada ukur standar kan, ketika kemiringan pengaruh ada juga tuh teman kalian membuat suatu media supaya kontrol ketika dia miring berapa sudut dia harus meluruskan kembali itu. Kadang-kadang nggak pas lurusnya tuh datar itu. Nah, dia membuat suatu antara hubungan dari sensor yang dia baca dari berat dari volume yang ada ya kan. Tuningnya untuk menggerakkan tadi yang tangan-tangan, ibarat tangan-tangan yang media daripada volume itu supaya setimbang gitu kan, datar. Itu ada baru mulai mengarah ke sana juga. Dia melakukan suatu teman terlalu ini ya, fungsinya terlalu simpel. Yang paling bagus tuh untuk ini ya, untuk proses di industri yang proses level ini ya, karena ya untuk belajar nggak apa-apa untuk mengetahui bagaimana tuning proporsional integral derivatif yang baik dari suatu pengukuran ya. Itu juga ada teman kalian yang cutting sudah mengarah ke sana. Ya, udah 10.40 ya. Nanti ini sebagai pengantar, sekarang jam berapa? Cukup ya, Pak Ujan ya? Ya, Jadi Pak. ada tambahan studi kasus aja ya untuk pengendalian proses. Kalian dikenalkan sensor-sensor secara umum, sensor flow proses, kemudian dengan beberapa fase yang dalam satu tangki dan ketinggian sensor ya, itu aja yang sebagai tambahan dan pengantar ya. Ini ingat ya, baru masuk, biasanya saya baru pengantar, nanti baru masuk ke sampai kepada rangkaian op-M-nya ya, rangkaian op-M untuk bagaimana sih proporsional, bagaimana sih integral, bagaimana derivatif menggunakan rangkaian elektroniknya. Mudah-mudahan sampai ke sana ya. Di kuliah kelima berarti ya. Di kuliah kelima kita masuk kepada PID controller, ini baru pengantar. Cukup ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Aryananda, Dea Valinta, cukup dia? Jadi saya cukup, Pak. Dari saya Itu cukup, ya, Pak. secara umum ya, sebagai gambaran awal. Baik, terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima saya kasih, Pak. mohon izin live.